Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Roslina, bekerja di instansi SMP Negeri 1 Sikincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang mendapatkan tugas untuk mewawancara salah satunya yaitu kepala sekolah saya di SMP Negeri 1 Sikincau, yaitu Bapak Imam Sapei MPD, yang akan diwawancarai. Ini berkaitan tentang identifikasi masalah. Sebelum saya mengemukakan pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah, sebelumnya saya akan kemukakan identifikasi masalah yang selama ini saya hadapi dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu adalah kemampuan literasi numerasi siswa kurang, khususnya itu adalah di pelajaran matematika. Yang kedua, hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran itu masih sangat kurang sekali. Yang ketiga, pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOTS. Kemudian yang keempat, guru belum memaksimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materinya. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum maksimal. Kemudian yang keenam yaitu tentang anak berkebutuhan khusus. Baik Pak Imam Sapei MPD, yang akan saya tanyakan yaitu yang pertama adalah faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut dari identifikasi yang telah saya ambil. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi alternatif dari penyebab masalah tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu Ika. Jadi berdasarkan pada data yang ada, memang hasil dari literasi dan numerasi kita masih rendah. Ada dua faktor penyebab kenapa kemudian hasil dari literasi dan numerasi kita itu masih rendah. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini diantaranya adalah motivasi dari siswa sendiri untuk belajar, kemudian juga gairah dalam belajar. Tentunya ini juga sangat mempengaruhi kenapa nilai literasi dan numerasi ini rendah. Kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini juga sangat berpengaruh terhadap perolehan hasil literasi dan numerasi. Faktor eksternal ini diantaranya adalah faktor dari orang tua sendiri yang kurang memberikan perhatian, kemudian lingkungan belajar itu juga berpengaruh, termasuk juga guru. Jadi guru ini juga berpengaruh dalam memberikan pembelajaran, ini berpengaruh terhadap perolehan literasi dan numerasi kepada peserta didik. Solusinya bagaimana? Tentunya solusinya adalah memaksimalkan pembelajaran, baik itu faktor eksternalnya dari gurunya, kemudian dari orang tuanya, kemudian juga kesadaran itu harus tumbuh dari faktor internal dari diri siswa itu sendiri. Baik Pak, terima kasih. Kemudian tanggapan selanjutnya untuk pembelajaran di kelas yang masih belum berbasis HOTS. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, karena kita juga dituntut dengan adanya kurikulum merdeka, tentunya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ini seharusnya pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh guru. Kemudian bagaimana kemudian soal-soal yang dikemukakan itu juga berbasis yang HOT atau HOTS itu. Selanjutnya untuk solusinya tentang soal-soal HOTS ini bagaimana Pak? Banyak sumber yang bisa dimaksimalkan oleh guru dalam rangka untuk pembelajaran yang baik other thinking skill ini, HOTS ini, ya bisa dengan menggunakan memaksimalkan perpustakaan dan juga bisa memaksimalkan media digital yang ada. Jadi guru memang harus dituntut untuk itu. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah selanjutnya yaitu guru belum memaksimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Faktor penyebabnya itu apa saja? Yang jelas kurang maksimal dalam pemanfaatan media
Yang sekarang ini seharusnya guru-guru kita ini sudah ada disediakan oleh pemerintah dalam bentuk platform Merdeka Mengajar. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya sudah banyak contoh yang bisa dimaksimalkan diekspor oleh guru, sehingga kita guru banyak mengekspor PMM atau platform Merdeka Mengajar. Saya yakin akan ada perubahan dalam hal pendidikan, bagaimana dia membelajarkan anak di kelas. Jadi solusinya bagaimana guru kemudian memaksimalkan mengeksplorasi semua materi yang ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk yang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Pak, ini kan belum maksimal, gitu ya. Nah, gimana itu? Ya, tentunya sekolah akan berupaya bagaimana kemudian kita memotivasi guru-guru, bagaimana dalam pembelajaran itu harus berinovasi, memberikan pembelajaran yang inovatif tadi dengan memaksimalkan platform-platform digital. Salah satu diantaranya yang tadi saya sebutkan adalah PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi harus dimaksimalkan. Kemudian media pembelajarannya juga diharapkan bisa dengan bersumber dari platform-platform digital tersebut. Kemudian menurut Bapak, apakah perlu diberikan waktu khusus untuk guru-guru supaya mereka itu bisa belajar kembali tentang teknologi? Ya, tentu. Jadi kita upayakan nanti di waktu-waktu tertentu, waktu khusus kita adakan pembelajaran untuk guru-guru. Nah, sebenarnya di guru-guru ini harusnya sudah membentuk komunitas belajar atau kita sering sebut dengan kombel. Nah, dari kombel yang terbentuk itulah nanti terjadi interaksi antara guru sehingga pembelajaran ke depan yang berbasis digital ini bisa lebih maksimal lagi. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu tentang identifikasi hubungan komunikasi antara guru, kepala sekolah, serta orang tua peserta didik terkait tentang pembelajaran. Ya, untuk komunikasi antara internal di guru kepala sekolah saya yakin sudah maksimal. Hanya mengkomunikasikan hasil belajar ini kepada orang tua memang volumenya kurang, karena kita mengkomunikasikan hasil belajar itu hanya 1 semester sekali. Nah, kedepannya nanti kita akan bangun kembali komunikasi ini sehingga hasil belajar itu setiap saat bisa dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga orang tua pun ikut memantau perkembangan dari peserta didik di sekolah. Baik, Pak, saya minta satu kesimpulan saja yang umum untuk identifikasi masalah yang ada di sekolah kita. Baik, kesimpulan sementara bahwa ada hal-hal yang perlu kita maksimalkan dalam hal mencapai untuk kenaikan literasi dan numerasi. Diantaranya adalah yang pertama dengan memaksimalkan platform-platform digital yang ada di kementerian, contohnya adalah PMM tadi, kemudian menjalin komunikasi hasil belajar anak dengan orang tua, ini juga perlu kita maksimalkan kembali. Baik, terima kasih Pak Imam SAPI NPD untuk waktunya hari ini. Demikianlah tadi wawancara saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sekinjal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan teman sejawat saya, Ibu Dewi Indriani, SPD GR. Beliau juga merupakan salah satu guru penggerak di sekolah ini. Baik Ibu, kita langsung saja. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, faktor apa sajakah yang menyebabkan kemampuan literasi numerik siswa di sekolah ini kurang? Oke, baik. Mungkin ini adalah salah satu masalah di sekolah kita ya Bu ya, yaitu kemampuan literasi. Memang nggak semua siswa, tapi ini merata bahwasannya literasi dan numerisasi di sekolah kita memang kurang. Ada beberapa faktor sih yang menyebabkan kenapa literasi di sekolah kita berkurang. Yang pertama adalah mungkin faktor dari siswanya ya. Tidak ada minat, motivasi untuk membaca itu sendiri, untuk berliterasi, baik literasi itu secara audio ataupun secara visual. Mungkin faktor yang kedua adalah media.
Jadi media penyampaian, Bu, menurut saya Iya. itu juga termasuk faktor. Iya. Misalnya nih, kalau misalkan ada himbauan jangan tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Mungkin kalau di situ medianya misal berupa poster yang gambarnya itu menarik, mungkin itu bisa dijadikan sebagai apa ya, solusi dari permasalahan ini gitu. Jadi faktornya yang kedua adalah media dari literasi yang harus kita tingkatkan. Jadi menurut Ibu solusi alternatif untuk penyebab masalah itu Solusinya kalau yang pertama adalah kita sebagai guru mampu memberikan media itu yang menarik bagi siswa tentunya. Iya. Ya, media itu harus menarik mungkin. Kalau misalkan covernya udah bagus, otomatis anak itu merasa minat gitu ya. Oh ya, saya ini merasa, kalau ibaratnya kepo lah gitu ya. Siswa sekarang tuh ya, saya pengen lihat ya. Misalkan gambarnya yang menarik, itunya kemudian dia dibuat dalam digital itu ya, Iya. yang dibagikan ke ke handphone mereka, itu lebih baik kayaknya. Jadi medianya yang lebih diperbaiki. itu solusinya ya Bu. Selanjutnya untuk masalah yang kedua Ibu, hubungan antara guru dan orang tua peserta didik itu dalam terkait pembelajaran itu kurang. Jadi menurut Ibu faktor apa saja yang menyebabkan? Mungkin faktornya adalah komunikasi ya. Iya. Dalam hal ini yang pertama, faktor utama itu adalah komunikasi antara dalam hal ini antara guru sama orang tua. Jadi memang kalau komunikasi ini selalu ditingkatkan, terkadang anak juga nggak mau loh. Ada beberapa anak itu siswa saya Iya. nggak mau Bu orang tuanya terlibat sama gurunya, takutnya Iya. nanti apa-apa dilaporin gitu Iya. ya. Padahal nggak segitunya gitu Iya. kan. Jadi faktornya yaitu tadi komunikasi antara Orang guru tua dan kurang ya Bu kurang. ya. Kemudian menurut Ibu solusinya yang paling tepat untuk hal itu? Untuk solusinya, jadi karena tadi komunikasi antara guru sama orang tua berkurang, ya gimana caranya kita sebagai guru, kita yang mencari tahu informasi tentang kegiatan apa saja sih siswa kita, yaitu yang melalui orang tua. Jadi ditingkatkan lagi komunikasi yang antara kaitannya guru dan juga orang tua gitu. Baik, yang ketiga, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Faktornya apa saja penyebabnya? Faktornya kalau guru belum menerapkan inovasi pembelajaran, yang pertama itu adalah mungkin pengetahuan ya, banyaknya pengetahuan dari guru. Kalau gurunya menurut saya itu kurang pengetahuannya, ya mungkin dia inovasinya kurang gitu ya, nggak minat ke sana. Kalau apalagi yang kedua, jadi faktor guru juga belum menggunakan inovasi yang terbaru, mungkin seperti itu. Mungkin keterampilan juga, jadi selain pengetahuan, keterampilan guru juga Saat belum menggunakan alat terampil. peraga ya Bu, Iya. kurang juga ya. Kemudian solusinya apa Bu menurut Ibu? Nah, kalau solusinya, karena sekarang ini kan banyak ya sebenarnya, kalau kita buka aplikasi PMM Iya. itu kan banyak di sana tuh praktik baik orang lain. Iya. Sebenarnya itu bisa kita tiru loh. Bisa kita Bisa contek. kita contek. Oh iya, ternyata untuk pelajaran saya nih, misalkan IPA, misalkan tentang kelistrikan, seperti Iya. itu. Oh, bagaimana sih supaya inovasi itu bisa terbaru? Ya kita bisa kok mengikuti pelatihan gitu ya. Terus melihat praktek baik orang lain yang bisa kita terapkan. Jadi solusinya kita seorang guru itu harus banyak cari pengetahuan sehingga kita bisa terampil itu tadi. Harus mau mengembangkan diri ya Bu. Ya, betul. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran di kelas itu belum berbasis hot. Jadi faktornya apa yang menyebabkan itu? Kalau belum berbasis hot, karena memang hot itu kan udah tingkatnya menganalisis Iya. siswa maupun menganalisis gitu ya. Iya. Jadi kalau faktor penyebabnya yang pertama itu adalah dari intake siswa. Iya. Jadi dari dalam dirinya siswa, sumbernya siswa itu memang kalau yang dia belum memiliki pengetahuan yang tinggi, nggak rajin berliterasi Iya. itu tadi, ya itu merupakan salah satu sebab sih ya. Jadi intake siswa, kita lihat oh iya di intake siswa ini kemampuannya ini masih rendah ini gitu kan. Iya. Oh iya, gimana caranya kita bisa mengatasi itu gitu kan. Sehingga mungkin kita mungkin dari soal yang low dulu, kemudian Iya. soal yang mods, baru Iya. kita yang hot gitu kan. Itu juga butuh juga keterampilan guru untuk mengelolanya. Jadi solusinya Ibu? Nah, solusi supaya kita bisa menerapkan hot itu tadi,
ya kita bertahap ya, dimulai dari low dulu, Ya. kemudian baru yang hot dulu. Itu tentunya butuh bimbingan kita Ya. lebih Harus lebih ke sering siswa. dicoba-coba soal yang hot Iya, ya Bu, betul. jangan selalu menggunakan soal lot saja gurunya ya. Yang terakhir Ibu, untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu belum maksimal. Faktornya apa? Masalah teknologi pembelajaran mungkin kayak faktor yang pertama adalah keterampilan guru itu Iya. sendiri ya. Tentunya kalau guru terampil apapun bisa dicoba gitu kan ya. Nah, mungkin faktor yang kedua juga terkait sarana ya. Kita kan sekolah ini kan ada 14 kelas ya. Jadi saya pernah mengalaminya. Terkadang saya ingin misalkan menggunakan handphone, Iya. menggunakan proyektor proyektor. dan itu LCD, masih ya. kurang gitu Iya. kan. Jadi apa ya, proyektor kan cuma satu Bu. Iya. Kadang rebutan, oh iya satu guru pengen pakai, sedangkan ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya itu jadi faktor kendala yang ya. kedua, jadi kendala sarana yang kedua ini. Jadi solusi alternatifnya harus seperti apa? Solusinya yaitu guru harus mencari kalau masalah digital, karena guru menurut saya itu kita guru tuh harus terampil ya. Sekarang kan anak-anak juga semuanya udah digital gitu ya. Anak-anak rata-rata tuh udah punya handphone semua. Jadi menurut saya guru harus meningkatkan. Ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, ya, Ibu Delia Agitasari. Beliau adalah guru BK kelas 7 dan kelas 8. Baik Ibu, saya langsung ucapkan pertanyaannya tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi faktor apa saja Kak yang menyebabkan masalah ini terjadi? Faktor genetik. Nah, sedangkan yang itu bisa terjadi karena tadi faktor genetik, terus bisa juga pada saat lahir ada kurang gizi atau apa, itu bisa udah mulai terlihat terus atau ABCD tadi. Di sekolah kita ada ya Bu? Ada kebetulan karena di Lampung Barat ini belum ada sekolah khusus anak berkebutuhan khusus, jadi sekolah kita menerima untuk anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu nampaknya dari ciri-cirinya seperti apa Bu? Kalau yang kebetulan ya yang masuk di sekolah kita ini, dia tidak terlalu menonjol ciri-ciri yang misalkan ada yang kalau itu yang di sekolah kita jangan terlihat dari lamban dalam belajar. Salah satunya bisa membaca, apalagi untuk menghitung dan segala macamnya. Jadi dia termasuk kebutuhan yang lamban membaca. Jadi kalau menurut Ibu, solusi alternatif yang tepat untuk anak berkebutuhan ini belajar di sekolah kita supaya tidak disamakan dengan siswa-siswa yang lain itu harus seperti apa? Harus dari gurunya ya Bu Iya. kita yang harus beradaptasi kepada anak ini. Jadi kita harus benar-benar mengenal anak ini dulu biar bisa mengambil hatinya. Salah satunya kan yang tidak bisa membaca ini termasuk juga dia bukan hanya lamban berpikir belajar, tapi dia juga memiliki sikap yang dibawa. Ya. Jadi dia memang benar-benar perlu diperhatikan terlebih daripada teman-teman yang lain, supaya dia nyaman dulu dengan kitanya, nanti dia baru bisa belajar dengan santai. Kemudian pada saat proses pembelajaran di kelasnya, anak-anak berkebutuhan khusus ini harus dibuat sendiri belajarnya. Gimana? Sebenarnya mungkin harus ya Bu ya, Iya. cuma kebetulan di kelas kita di bareng saja dengan yang Karena lain. sekolah kita inklusi ya Bu jadinya ya. Jadi belum ada yang khusus, cuma untuk materi segala macamnya kita tidak bisa berekspektasi tinggi dengan anak ini. Iya. Harus kita sesuaikan dengan anak ini. Kalau misalnya dia udah ada peningkatan sedikit aja, kita sudah beri apresiasi. Jadi tidak harus sama dengan teman-teman yang lain. Ini jadi harus gurunya yang mengajar anak ini yang harus paham sama anaknya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang sudah dijawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan siswa saya yang bernama Josera Manurung. Dia adalah siswa kelas 9D. Kebetulan
Di kelas 9B itu juga adalah saya wali kelasnya. Jadi sebelum saya kemukakan pertanyaan kepada Jose, saya akan identifikasi masalah sebelumnya yang sudah saya ambil. Yang pertama, peserta didik itu masih belum memiliki semangat belajar yang tinggi. Artinya semangat belajarnya itu masih sangat rendah. Kemudian yang kedua, kemampuan literasi numerasinya itu rendah. Baik Jose, menurut kamu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik atau siswa itu semangat untuk belajarnya itu rendah? Oke Bu, izin menjawab. Menurut saya faktor-faktornya itu adalah yang pertama itu kurang minat. Kurang minat sendiri itu disebabkan oleh pelajarannya dan karena konsentrasi. Seringkali saya sebagai siswa kurang konsentrasi dikarenakan kita memikirkan hal-hal lain gitu. Contohnya kayak kita mau jajan di kantin yang mana gitu. Jadi kita sendiri nggak fokus pada pelajaran itu sendiri. Kedua, itu pengaruh dari HP Bu. Di sini saya juga pernah mengalami karena kita itu mungkin keseringan main game ya. Jadi PR itu lupa kita kerjakan. Jadi menurut saya itu makin bikin kita memikirkan game, jadi pelajaran itu kayak udah dikesampingkan gitu. Terus menurut kamu solusi alternatifnya untuk masalah itu apa? Untuk masalah itu kita mengurangi penggunaan HP kayak penggunaan game. Terus yang kedua, kita meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang masalah yang kedua, kemampuan literasi numerasi siswa itu rendah ya saat literasi. Nah, menurut kamu faktor-faktor penyebabnya itu apa? Untuk faktor-faktornya sendiri itu yang pertama pembiasaan dari gurunya yang jarang melakukan kegiatan literasi numerasi. Yang kedua tuh kita sudah kayak tadi Bu, terpaku sama handphone itu. Jadi kita istilahnya mau baca buku aja udah males gitu. Kita lebih milih ngeliat konten yang ada di HP. Iya gitu ya. Menurut kamu solusinya yang paling tepat? Solusinya kita sebagai siswa harus melakukan kebiasaan melakukan literasi numerasi itu di sekolah maupun di rumah. Terus kita mengurangi penggunaan HP agar dua hal itu bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan orang tua peserta didik, yaitu salah satu siswa saya di SMP Negeri 1 Sekinjau, Kabupaten Lampung Barat, di tempat saya. Baik Bapak, langsung saja. Yang ingin saya tanyakan adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik atau anak kita itu kok rendah? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan serta pertanyaan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, mohon izin saya untuk menjawab terkait dengan penyebab motivasi belajar anak itu rendah. Menurut saya yang pertama, mungkin anak itu tidak terlalu suka dengan cara guru mengajar di dalam kelas. Barangkali terlalu monoton. Yang kedua, barangkali tidak sukanya anak terhadap pelajaran itu sendiri. Artinya minat anak bukan ke mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua ketika di rumah terhadap hasil kerja anak di sekolah. Kemudian berikutnya yang anak saya alami barangkali terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Kalau barangkali waktu kami sekolah terlalu banyak seperti catat buku sampai habis. Ini sangat membosankan menurut anak saya. Barangkali itu Ibu yang bisa saya Kalau sampaikan. untuk penggunaan gadget di rumah Pak, itu sering nggak anaknya? Oh iya, itu bisa jadi salah satu faktor penyebab motivasi belajar anak menjadi rendah. Karena anak lebih fokus kepada gadgetnya masing-masing. Bahkan banyak tugas yang dilupakan karena Android tersebut. Barangkali demikian Ibu. Jadi bagaimana menurut Bapak solusi dari masalah-masalah itu tadi? Ya tentu keempat hal yang telah saya sampaikan tadi. Pertama, guru tidak boleh monoton di dalam mengajar. Artinya harus kreatif gimana caranya supaya anak itu tertarik terlebih dahulu dengan kita. Baik itu cara penyampaian mungkin ataupun metode yang ibu guru sampaikan ketika mengajar. Kemudian jangan terlalu banyak tugas yang diberikan kepada anak. Karena masing-masing pelajaran itu tentu banyak tugas. Jadi dikurangi tugas masing-masing mata pelajaran kepada anak. Tugas yang memberatkan ya Pak? Iya, tentu. Kemudian yang ketiga, perhatian orang tua itu sangat penting. Jadi ketika anak itu diperhatikan, mudah-mudahan saya yakin anak itu merasa punya tanggung jawab untuk
memiliki motivasi belajar. Tapi ketika diabaikan berarti kan, oh saya ini nggak apa-apa kira-kira walaupun nilainya nggak bagus, toh orang tua saya biasa-biasa saja. Ya. Nah itulah yang menyebabkan motivasi anak di kemudian hari itu tampak berkurang. Demikian Ibu. Kemudian untuk hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran itu masih kurang. Jadi menurut Bapak faktor penyebabnya itu apa? Menurut saya, sebetulnya saya tidak bermaksud untuk menyalahkan Dewan Guru. Barangkali guru sudah menyampaikan terkait dengan masalah anak di sekolah dengan orang tua. Tapi namanya di lingkungan, khususnya kayak di tempat kami, ini mayoritas petani, Bu. Jadi anak ini tidak bersama orang tua. Jadi gimana si pesan dari sekolah tadi mau sampai ke orang tua. Jadi intinya tidak adanya respon dari orang tua. Nah, hal ini yang tidak boleh terus-menerus dilakukan oleh orang tua. Jadi ketika ada pesan dari pihak sekolah, tentu orang tua harus merespon dengan cepat apa yang terjadi dengan anak. Demikian Ibu. Oh ya. Baik Bapak, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan untuk saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu dapat membantu untuk perbaikan pada pembelajaran di sekolah berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.